Lagi, Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam didukung oleh Saudara Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina tewas oleh serangan brutal Israel. Israel mengklaim rudal mereka menyasar teroris dari Hamas di Gaza. Sementara putri sang dokter menyatakan ayahnya tidak terlibat kelompok milisi manapun. Lalu bagaimana Indonesia bersikap atas peristiwa ini? Kami juga punya sorotan lainnya di Sapa Indonesia Malam, yakni anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang kini berstatus tersangka korupsi proyek jalan. Yang jadi perhatian adalah harta kekayaan yang dilaporkan terbilang fantastis. Saat rumahnya digeledah KPK ditemukan uang tunai sebesar 2,8 miliar rupiah. Belum lagi kepemilikan rumah mewah yang tidak terdaftar di LHKPN. Kami bahas lengkapnya di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Radi Saputro. Dan saya Masista Tarigan. Saudara, sebuah surat beredar di media sosial berisi permohonan kepada sejumlah kedutaan besar Indonesia mengawal kunjungan istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke Eropa. Surat berkop Kementerian UMKM itu beredar luas di media sosial. Isi surat tersebut menyatakan istri Menteri UMKM Agustina Hastarini akan berkunjung ke sejumlah kota di Eropa pada tanggal 30 Juni hingga 14 Juli. Sejumlah kantor kedubes dan konsulat jenderal diminta mengawal istri menteri dan rombongan yang disebut mengikuti kegiatan misi budaya. Menanggapi surat yang beredar tersebut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman bilang tak tahu pihak yang menerbitkan. Ia mengakui istrinya pergi ke Eropa guna mendampingi anaknya, tapi membantah memakai uang negara. Keberangkatan istri saya ke luar negeri adalah mendampingi anak saya yang masih kelas 1 SMP, mengikuti pertandingan misi budaya, dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Kita ke sorotan lainnya, kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo Yakub Hasibuan mendatangi Polda Metro Jaya Kamis sore. Kedatangan Yakub untuk mendampingi ajudan Jokowi yang diperiksa sebagai saksi atas dugaan pencemaran nama baik Jokowi. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan tiba di Mapolda Metro Jaya Kamis sore. Yakub langsung masuk ke gedung Ditkrimum Polda Metro Jaya tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Are membenarkan adanya pemeriksaan ajudan Jokowi. Kompol Syarif Muhammad Fitriansah benar Kompol Syarif diperiksa terkait tudingan ijazah palsu Jokowi, ada keterangan yang diperlukan untuk keterangan materi. Kompol Syarif Muhammad Fitriansah mendadak menyambangi Polda Metro Jaya pada Kamis pukul 5 sore didampingi kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan dan Andra Reinhardt Pasaribu. Dalam keterangan tertulisnya, Kompol Syarif Muhammad membenarkan panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Kompol Syarif menyebut, saya memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro atas pemberian kesaksian terhadap kasus yang dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo. Kamis
3 Juli, awalnya dijadwalkan Bareskrim adakan gelar perkara khusus ijazah Jokowi yang diadukan tim pembela ulama dan aktivis beserta Roy Suryo CS. Melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan jika penundaan atas permintaan TPUA sendiri. Pasalnya, TPUA meminta agar gelar perkara turut melibatkan tim ahli dari pihak mereka. Namun Roy berdalih jika pesan penundaan yang ia terima dari Bareskrim tidak mencantumkan alasan karena permintaan pihaknya. Menurut Roy, Polri hanya memberitahukan pelaksanaan gelar perkara menjadi tanggal 9 Juli. Jelas surat yang ada yang ditujukan pada Profesor Egy Sujana ya TPUA hari ini Jakarta 3 Juli tidak mencantumkan alasan penundaan. Jadi pokoknya hanya ditunda saja gitu. Sehubungan dengan rujukan tersebut bersama ini kami sampaikan penundaan pelaksanaan jadi tidak ada alasan dari mana. Artinya gini, kalau setahu saya semalam saya diminta standby siap oleh TPUA, saya Dr. Resmond akan dihadirkan selaku ahli yang nanti independen yang nanti dihadirkan. Jadi soal apakah permintaan itu dari TPUA atau dari Bareskrim, yang jelas surat dari Bareskrim memang menunda itu untuk hari Rabu tanggal 9 Juli jam 10 pagi. Kukuhnya pihak TPUA agar tim ahli mereka dilibatkan dinilai pelapor Roy Suryo dari Pradi Bersatu sebagai suatu hal yang percuma. Pasalnya dalam sebuah gelar perkara yang diuji adalah proses penyelidikan sebuah kasus. Apakah sudah sesuai prosedur atau tidak? Sebenarnya monggo-monggo saja, Mas. Tetapi pada dasarnya itu saya rasa itu sudah bagus sih. Saya ngapain juga untuk menambah ahli ya. Karena di situ kan terlapor Dumas, kemudian pelapor Dumas. Dan di situ tidak ada bantah-bantahan, tidak ada uji level atau apa di tempat itu gitu loh. Karena yang dibahas adalah sistem penyidikannya. Namanya saja Biro Wasidik. Bagaimana dia menyelidiki kasus. Itu yang diperiksa. Seperti apa sih penanganan kasusnya gitu loh. Sampai dia dihentikan. Nah, kalau memang tidak memenuhi unsur tindak pidana, nah itu yang harus dibahas di Wasidik. Selain penundaan gelar perkara khusus, Polda Metro Jaya yang kini menangani laporan Jokowi dan Pradi Bersatu atas Roy Suryo CS menyatakan jika pihak Roy tidak kunjung memenuhi panggilan Polda untuk klarifikasi. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini, hari Kamis tanggal 3 Juli. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak. Pernyataan Polda dibantah Roy Suryo. Roy pun meminta klarifikasi polisi soal pemanggilannya tersebut. Tolong Kabid Humas Polda Metro Jaya ya, sampai dengan siang ini ya saya pun belum menerima undangan klarifikasi lagi. Jadi tidak benar kalau hari ini ada, jangan malah menyebarkan hoax ya. Nanti takutnya bukan takutnya ya, saya nggak mau disebut mangkir karena hari ini nggak ada pemanggilan di Polda Metro Jaya. Upaya Roy Suryo CS membuktikan tudingan mereka atas dugaan ijazah palsu Jokowi sudah sampai mendatangi lokasi desa tempat Jokowi melaksanakan KKN di Boyolali, Jawa Tengah. Kala itu, Rismond menyebut jika desa Wonosegoro baru ada di tahun 2000. Namun hal itu dibantah pihak desa setempat. Tak hanya itu, Rismond bahkan mendatangi rumah mantan dosen UGM Kasmujo di Sleman yang sebelumnya mengaku sebagai pembimbing akademik Jokowi. Tim Liputan Kompas TV. Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menjalani sidang pembacaan tuntutan dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa Tom Lembong tiba di ruang sidang pukul 2:30 sore didampingi oleh kuasa hukum dan istrinya. Dalam tuntutannya, jaksa mendakwa Tom Lembong merugikan keuangan negara sebesar 578,1 miliar rupiah dalam kasus korupsi importasi gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan tahun 2015-2016. Tom Lembong didakwa memberikan surat izin untuk impor kepada perusahaan yang dinilai tidak berhak mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong memberikan surat pengakuan sebagai importir GKM persetujuan impor
gula kristal mentah periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2016 sebagaimana yang kami bacakan sebelumnya. Yang mana diolah menjadi gula kristal putih padahal mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Muhammad Akirun, tersangka pemberi suap dalam kasus korupsi pembangunan jalan yang menjerat Kadis PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting. Penyidik KPK menggeledah rumah Muhammad Akirun di Jalan Mawar, Kelurahan Ujung Pandang, Padang, Sidimpuan, Jumat pagi. Penggeledahan dilakukan dengan pengawasan ketat kepolisian. Dari dalam rumah, tampak penyidik membawa beberapa koper. Muhammad Akirun adalah Direktur PT Dalihan Natolu Group, kontraktor yang menjadi tersangka pemberi suap dalam kasus korupsi proyek jalan. Tersangka lain adalah Kepala Dinas PUPR nonaktif Sumatera Utara, Topan Ginting. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi penemuan senjata api di rumah Kadis PUPR nonaktif Sumut Topan Ginting saat digeledah KPK. Menurut Bobi, Topan Ginting memang merupakan Ketua Persatuan Menembak, Sasaran, dan Berburu Indonesia Perbakin, Kota Medan. Gubernur Sumut Bobi Nasution menyebut Kadis PUPR nonaktif Sumatera Utara Topan Ginting memang merupakan Ketua Perbakin Kota Medan. Namun Bobi tidak tahu berapa jumlah senjata api yang dimiliki Topan. Pernyataan Bobi menanggapi temuan senjata api di rumah Topan, yaitu pistol jenis Beretta serta 7 butir amunisi dan 1 pucuk airsoft gun laras panjang. Ketua dulu sama Ketua Perbakin Sumatera Utara, dulu Pak Pangdam dulu ya. Nah itu Ketua Perbakin Medan itu ditunjuk Pak Topan. Tapi kalau kepemilikan senjata ada berapa banyak, apa saya nggak tahu. Tapi setahu saya, beliau itu Pangdam itu pernah menunjuk Pak Topan itu sebagai Ketua Perbakin Medan. Soal ditemukannya 1 senjata api beserta amunisinya di rumah pribadi Topan Ginting di Perumahan Royal Sumatera, KPK akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. KPK juga akan berkoordinasi dengan Polri untuk mendalami asal-usul senjata api yang disita penyidik KPK berupa pistol jenis Beretta beserta 7 butir amunisi serta 1 pucuk airsoft gun laras panjang. Pertama, pistol Beretta ya, dengan amunisi 7 butir dan jenis kedua senapan angin dengan jumlah amunisi airgun pellets sejumlah 2 pak. Mengenai asal dari senjata api tersebut nanti akan didalami oleh penyidik dan dikoordinasikan dengan pihak terkait, dalam hal ini pihak kepolisian. Kita ke berita lainnya, seorang calon jaksa yang bertugas sebagai staf Pitsus di Kejaksaan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, tewas setelah hanyut terbawa arus sungai saat mengejar seorang kades yang diduga terlibat kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2024. Oh yang ini ya, yang ini. Itu ujung tenggelam. Itu orang kejaksaan, itu orang kejaksaan. Tenggelam itu tenggelam. Oh yang ini ya, yang ini. Itu ujung tenggelam. Dari video amatir warga, nampak korban tengah mengejar pelaku yang kabur saat dijemput paksa pada Rabu 3 Juli 2024. Pelaku yang sempat melawan, lari dan melompat ke sungai lalu dikejar korban bersama salah satu orang warga. Naas, korban dan 1 orang warga yang ikut melompat justru terseret arus sungai. Sedangkan pelaku selamat dan tertangkap di pinggir sungai. Itu orang kejaksaan, itu orang kejaksaan. Tenggelam itu tenggelam. Usai dilakukan pencarian, korban yang merupakan calon jaksa ditemukan 3 km dari lokasi awal hanyut dengan kondisi meninggal dunia pada Kamis siang. Sementara seorang warga yang hanyut masih dalam pencarian.
Jenazah korban sudah dibawa ke RSUD Asahan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Pencarian ini sesuai laporan awal yang kita dapat, kita pencarian jumlahnya 2 orang dan hari ini kita melakukan penyisiran ke arah hilir. Kita temukan 1 orang korban yang setelah kita bawa ke rumah sakit dinyatakan MD, dan pada saat ini untuk data korban ini adalah salah satu dari Caca begitu. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Simalungun mengatakan korban merupakan staf Pitsus di Kejaksaan Simalungun. 2 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana desa tahun anggaran 2024 dan telah dilakukan penahanan. Kerugian negara akibat korupsi tersebut hampir 400 juta rupiah. Sebagai apa sih Bang? Maaf Bang, korban. Saya Bang, enggak yang korban. Oh, staf Pitsus ya. Staf Pitsus. Jaksa atau calon jaksa? Calon jaksa. Pelaku yang dikejar ini Bang, dapat apa enggak Bang? Sudah dapat diamankan, sekarang kita bawa ke Simalungun. Berapa orang Bang? 2. Indikasi kerugian negara yang dibuat orang? Kalau hasil koordinasi kita kurang lebih 300 lebih, hampir 400. Saudara, petugas SAR gabungan masih terus berupaya mencari kapal termasuk korban dari KMP Tunu Pratama Jaya. Proses pencarian tidak hanya berfokus pada rute perjalanan KMP Tunu Pratama Jaya di sepanjang perairan Ketapang hingga Gilimanuk. Pencarian melalui jalur udara dengan menggunakan helikopter juga dilakukan tim SAR gabungan untuk mengoptimalisasi proses pencarian. Cuaca yang tidak bersahabat di Selat Bali menjadi kendala petugas SAR gabungan dalam mencari kapal dan korban. Proses pencarian melalui rute perjalanan KMP Tunu Pratama Jaya juga dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Polda Jatim juga mengerahkan personel untuk mendukung operasi SAR di wilayah perairan Ketapang hingga Gilimanuk. Pemantauan dilakukan langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto melalui udara dengan menggunakan helikopter. Saat ini, jajaran kepolisian Polda Jawa Timur bekerja sama dengan sejumlah instansi untuk membantu proses pencarian. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, setidaknya telah diturunkan 6 kapal patroli dan 1 helikopter untuk mempermudah proses pencarian. Bekerjasama dengan instansi terkait melakukan kegiatan pencarian dan pertolongan serta evakuasi korban terhadap musibah tenggelamnya kapal KM Tunu Pratama Jaya yang telah mengerahkan ada kurang lebih 6 kapal patroli ya untuk melakukan pencarian khususnya di perairan antara Ketapang Gilimanuk. Kemudian di samping itu, jajaran Polair Polda Jawa Timur juga mengerahkan 1 unit helikopter untuk membantu pencarian korban dari udara. Hingga hari ini posisi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali masih belum ditemukan. Kendati begitu, petugas tim SAR gabungan masih berupaya mencari badan kapal, termasuk para korban yang belum ditemukan. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana, Dewa Putu Henry Gunawan menyatakan, hingga kini keberadaan kapal NAS itu masih belum diketahui. Cuaca yang tidak bersahabat di Selat Bali menjadi kendala tim SAR gabungan dalam melakukan upaya pencarian kapal dan penumpang. Hingga saat ini, dari data manifest penumpang, masih ada 30 penumpang dan ABK yang masih dalam pencarian. Sementara sampai saat ini
untuk titik bangkai kapal tersebut belum bisa ditemukan. Mungkin semoga hari ini ada titik terangnya bisa ditemukan. Baik yang terakhir kemarin itu yang selamat diketemukan 29 orang, kemudian yang meninggal dunia 6 orang. Sementara untuk kendala di lapangan itu berkaitan dengan cuaca yang seketika perubahan itu angin kencang dan berombak khususnya di perairan Gilimanuk. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menginvestigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. KNKT mulai kumpulkan video media sosial berikut kelayakan kapal, surat persetujuan berlayar, kondisi cuaca, dan bukti lainnya. Kalau dikeluarkan SPP kan diyakinkan bahwa kapalnya memang dalam kondisi layak. Oke lah, terjadi kapalnya tenggelam, apapun sebabnya kita belum tahu. Tapi ketika kapal tenggelam ini, kan kru kapal dilatih bagaimana melakukan tanggap darurat. Nah, apakah tanggap daruratnya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku enggak? Terus kemudian alat keselamatannya. Di kapal itu ada alat keselamatan, ada namanya life raft atau rakit penyelamat. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Sapa Indonesia Malam. Saudara, petugas SAR gabungan masih terus berupaya mencari kapal termasuk korban dari KMP Tunu Pratama Jaya. Sementara itu di Gilimanuk, sejumlah keluarga korban masih bertahan di pelabuhan menunggu kabar hingga keluarganya ditemukan. Pagi, kapal-kapal yang melintasi jalur layaran pelabuhan Gilimanuk Petapa. Pencarian puluhan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali masih terus dilakukan tim SAR. Sementara sejumlah penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang selamat dan tewas sudah dikembalikan ke keluarganya. Salah satu penumpang, Suyitno, bercerita KMP Tunu Pratama Jaya dalam kondisi yang tidak baik hingga mengalami mesin mati dan tenggelam di Selat Bali. Setelah kapal tenggelam, Suyitno harus bertahan di atas koci hingga akhirnya diselamatkan oleh tim SAR. Mesinnya keadaan mesin mati. Itu kejadiannya nggak lama, sekitar 3 menit kejadiannya. Langsung kembali. Miring kembali. Sampai waktu kejadian itu lagi apa? Saya waktu itu di dalam mobil, waktu medik saya naik ke atas, ada yang ngasih apa namanya? Lampu. Oh, lampu. Termasuk adiknya, orang yang belum ditemukan. Adik saya yang ngasih saya lampu. Tapi dikasih ini langsung, kapalnya itu langsung kembali. Apa namanya? Perahu koci saya. Saya selama di tengah itu 6 jam. Oh, pakai pelaku? Ya. Dari jam berapa? Dari jam 12 sampai jam setengah. Sementara itu di Pelabuhan Gilimanuk, sejumlah keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya masih bertahan di pelabuhan. Mereka akan bertahan di Gilimanuk hingga keluarganya ditemukan. Seperti Rani dan putranya Fahmi Rashid, warga Tuban, Kuta, Badung, Bali, yang menunggu kabar calon menantunya Putri Permatasari. Rani mengaku calon menantunya hendak ke Bali usai mengurus surat-surat pernikahan di Banyuwangi. Rani berharap ada mukjizat dari Tuhan, calon menantunya selamat dalam musibah ini. Nilu Sri Depi Mariani juga berharap mertuanya ditemukan. Mertua Nilu merupakan sopir truk yang memuat pakan ternak dari Surabaya ke Bali tercatat dalam manifest KMP Tunu Pratama Jaya. Nilu bilang kontak terakhir dengan mertuanya pada Rabu jam 9 malam. Sampai Aji ketemu baru kita bisa menilai. Kalau Aji belum ketemu, di sini kita bisa tanya informasinya lebih akurat. Kalau misalkan kita di rumah kita bisa cari tahu itu dari orang-orang. Jadi kita tuh pasti bakalan ragu mending kita di sini. Kita cari. Tim SAR masih mencari sejumlah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Dari data manifest, kapal ini mengangkut 53 orang penumpang dan 12 orang kru kapal. Tim Liputan, Kompas TV. Dan perkembangan terkini dari pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Nyoman Denny. Nyoman, bagaimana informasi terbaru pencarian korban? Seperti apa di sana? Berapa yang ditemukan? Baik, my sister dan juga pemirsa, hingga sore hari ini atau pada Jumat petang kali ini, pihak dari tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI dan Polri masih berupaya melakukan pencarian di Selat Bali terkait 29 penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada hari Rabu malam lalu. Dan hingga saat ini tim SAR juga masih berupaya melakukan penyisiran di area sekitar tenggelamnya kapal Tunu ini. Dan pada sejak siang hari dan sore hari tadi sejumlah helikopter dari kepolisian juga nampak mengelilingi Selat Bali untuk melakukan penyisiran dari udara. Sementara sejumlah kapal dari Basarnas dan juga TNI AL serta kepolisian juga melakukan penyisiran di area permukaan untuk melakukan pencarian di sekitar permukaan Selat Bali. Selain itu, Basarnas juga melakukan pemetaan melalui tim seru ini, yakni yang terdiri dari pencarian melalui udara,
darat dan laut, salah satunya yakni melakukan penyisiran di sepanjang pantai di kawasan selatan Jembrana di Pulau Bali. Pasalnya di sepanjang pantai di kawasan Jembrana di bagian selatan dari Selat Bali ini sebelumnya banyak ditemukan korban dari kapal Tunu ini yang terdampar di situ, yang selamat maupun meninggal dunia. Dan memang pihak dari Basarnas juga akan melakukan proses pencarian hingga 7 hari ke depan untuk menemukan 29 penumpang kapal dari Tunu Pratama Jaya ini yang masih hilang. Sementara petugas Basarnas juga telah menemukan sekitar 36 orang penumpang yang terdiri dari sekitar 30 orang dinyatakan selamat, sementara 6 orang dinyatakan meninggal dunia, dan ke-6 orang korban yang meninggal dunia tersebut telah diserahkan ke pihak keluarga, sementara 30 orang yang selamat juga telah dipulangkan ke pihak keluarga. Seperti itu, Mas Sister. Ya, lantas sejauh ini apa kendala dalam melakukan pencarian dan sampai berapa lama kira-kira proses pencarian ini akan berlangsung? Untuk disampaikan dari Deputi Basarnas pada hari Kamis malam kemarin, untuk kendala di perairan Selat Bali ini memang mulai sejak sore hari hingga malam hari memang hembusan angin di Selat Bali ini di atas rata-rata kecepatannya. Selain itu ombak juga mulai bergelombang sekitar 0,5 hingga 1 meter. Namun meskipun ada tantangan alam di Selat Bali ini, pihak Basarnas dan tim SAR gabungan masih berupaya terus melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran di sekitar area Selat Bali hingga melakukan perluasan pencarian hingga ke selatan dari Selat Bali ini. Dan rencananya pihak Basarnas akan melakukan operasi SAR ini selama 7 hari ke depan, seperti itu, Mas Sister. Baik, terima kasih Nyoman atas laporan Anda. Kami masih tetap menunggu update dari Anda. Terima kasih, selamat malam. Saudara Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan tewas dalam serangan Israel bersama sejumlah anggota keluarganya. Informasinya kami hadirkan seusai jeda. Saudara Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan tewas dalam serangan Israel bersama sejumlah anggota keluarganya. Keluarga yang selamat mengungkap serangan Israel tepat jatuh di kamar apartemennya. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan tewas dalam serangan Israel. Istri, salah satu anak perempuan dan menantu laki-lakinya pun turut meninggal dalam serangan tersebut. Serangan udara Israel itu menghantam kediaman Dr. Marwan Al-Sultan di sebelah barat kota Gaza Rabu waktu setempat. Tangis histeris warga Gaza mengiringi jenazah Dr. Marwan dan keluarganya. Keluarga Dr. Marwan yang selamat mengungkap serangan rudal Israel menargetkan tepat ke kamar Dr. Marwan. بابا دكتور قلب في مستشفى الاندونيسي، مدير المستشفى الاندونيسي، لا هو في حركه ولا بينتمي لاي شيء، هو بس بخاف على المرضى وبيعالج وبيطبطب طول الحرب، وهو صامد وصابر في المستشفى الاندونيسي في كل المستشفيات، وضل لاخر لحظه في المستشفى الاندونيسي، وضل لاخر لحظه يكافح في المرضى ويجيب ويودي ويعمل نقط طبيه عشان بس يعالج ويبعث رسالته. فجاه في دقائق صاروخ في 16 على غرفته بالضبط، في مكانه عليه بالضبط. كل الدار غرفها كويسه الا غرفته هي اللي فيها بالضبط، استشهد فيها. Organisasi Medis Palestina mengungkap almarhum Dr. Marwan Al-Sultan menjadi tenaga medis ke-70 yang tewas dalam serangan Israel dalam 50 hari terakhir. Ia telah memimpin Rumah Sakit Indonesia di Gaza sejak 2016 lalu. Almarhum Dr. Marwan tetap teguh melayani pasien di tengah keterbatasan pasukan medis dan infrastruktur yang hancur akibat gempuran Israel.
I'm feeling very happy because really our brother from the Indonesia Mercy now donate this very important tank of fuel, which will help us a lot of things, especially, you know, this is reservoir for fuel, which is very important for the electrical generator to be function and to save life of the people. Ketua DPR RI Puan Maharani turut berduka atas kematian Dr. Marwan Al-Sultan dan keluarga. Ia mengecam tindakan Israel yang melanggar kemanusiaan dan meminta pemerintah Indonesia ikut memitigasi serangan Israel. Kami pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas korban yang terjadi di Gaza, khususnya kepada dirut rumah sakit di Gaza dan keluarga yang menjadi korban. Kami tentu saja meminta kepada pemerintah dan pihak-pihak yang terkait untuk bisa memitigasi, mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan. Tak hanya kepada tenaga medis, militer Israel juga berulang kali menyerang rumah sakit Indonesia. Sejak 18 Mei, rumah sakit Indonesia pun berhenti beroperasi akibat terus digempur militer Israel. Kita akan bahas terkait Direktur Rumah Sakit Indonesia Dr. Marwan Al-Sultan yang tewas dalam serangan Israel bersama bidan relawan Mercy IMT 8 Gaza Palestina Indah Melia, lalu bergabung juga Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen BKS AP DPR fraksi PKS Mardani Ali Sera. Selamat malam Mbak Indah, selamat malam Pak Mardani. Selamat malam Mbak. Ya, pertama dialog kita kali ini kita berduka cita seorang dokter yang memberikan pelayanan terbaik kepada para korban Gaza selama ini telah berpulang. Saya ke Mbak Indah dulu. Mbak Indah, bagaimana kira-kira kronologis serangan dan kapan Mercy Indonesia mendapat kabar Dr. Marwan tewas dalam serangan Israel? Untuk pertama-tama kami masih merasa sedih atas kembalinya beliau syahid pada hari tanggal 2 Juli kemarin. Dan pertama kali itu saya pribadi mendapatkan berita dari staf lokal bahwasannya memberitahu kalau bahwasannya Dr. Marwan Al-Sultan telah syahid. Lalu setelah itu saya konfirmasi kepada Mercy dan Mercy pun telah mendapatkan berita itu dari staf lokal dan juga WHO dan MOH. Anak perempuan Dr. Marwan menyebut Israel menargetkan serangan tepat ke kamarnya. Dari informasi yang Mbak Indah dapat, apakah benar demikian? Iya, betul Mbak, benar demikian. Dan itu pun sudah diberitahu kepada Mercy, dari pihak MOS diberitahu kepada pihak Mercy bahwasannya beliau ditarget langsung dari pihak penjajah. Mbak Indah kan sudah lama kenal dengan Dr. Marwan ya. Kita tahu dalam serangan yang dilakukan di Gaza, begitu banyak korban yang harus ditangani dengan cepat. Dan Dr. Marwan merupakan salah satu dokter yang tampaknya sedikit istirahatnya, begitu ya. Bagaimana Anda mengenal sosok Dr. Marwan? Bagaimana hubungan Anda selama ini dalam bekerja sama? Baik Mbak, saya untuk tim 8 ini merasa dekat sekali dengan beliau karena hampir setiap hari beliau selalu datang ke IGD. Setelah itu setiap harinya beliau datang ke IGD, ke ruang-ruang untuk melihat apa yang bisa beliau bantu dan bisa beliau tanyakan kepada kami apa yang kekurangan dari kami pada saat itu. Dan beliau itu adalah orang yang sangat tegas, tapi beliau itu penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang, dan itu juga yang membuat Mbak Indah dan kawan-kawan tentu saja merasa kehilangan, begitu ya. Saya ke Pak Mardani. Bagaimana harusnya Indonesia bersikap atas serangan ini? Meski memang Dr. Marwan bukan WNI, tapi dia sudah menolong banyak korban di rumah sakit Indonesia. Ya, makasih Adinda. Yang pertama saya komentari, Israel itu punya teknologi yang sangat akurat. Jadi tidak mungkin serangan ini tidak sengaja. Makanya saya apresiasi ketika Kompas menyebut kata pembunuhan. Ini memang pembunuhan yang ditargetkan kepada almarhum Marwan Al-Sultan. Padahal kontribusi beliau bagi kemanusiaan,
bagi warga Gaza, mengharumkan nama Rumah Sakit Indonesia luar biasa. Jadi yang pertama bukan cuma mengutuk, tapi mengajak semua untuk terus menekan dunia internasional agar memberikan sanksi yang tegas dan jelas kepada Israel. Karena sebelum ini juga, Dinda, itu orang-orang yang lagi ngantri ambil makanan di shelternya WHO juga ditembaki. Jadi ini betul-betul di luar perikemanusiaan, di luar Covenant Swiss, di luar semua aturan peperangan yang ada. Makanya ini bukan peperangan, ini genosida. Dan kalau ini diteruskan, berarti kita dunia punya tanggung jawab. Dan saya apresiasi ini bukan masalah agama. Paus Prancis kemarin juga luar biasa, paus yang baru juga, dan hampir semua negarawan mengecam. Kalau saya apresiasi Sekjen PBB yang sangat tegas. Indonesia, kami di DPR sudah membawa masalah ini baik di ITU, di Parlemen Dunia, Parlemen Negara OKI, Parlemen Negara Asia, termasuk Parlemen Negara ASEAN, untuk terus membantu kemerdekaan Palestina. Itu nomor satu. Nomor duanya hukum Israel yang memang menjadi penjahat perang. Bahkan ICJ juga sudah menerapkan itu untuk Netanyahu dan Menteri Pertahanannya Israel. Dan yang ketiga, ini mumpung Pak Prabowo lagi muter ke banyak negara, angkat selalu isu kemerdekaan Palestina ini. Akarnya ada di kemerdekaan Palestina. Begitu. Ya, ini sudah berlarut-larut sejak tahun lalu. Jadi apa yang bisa Indonesia lakukan agar bantuan kemanusiaan tetap berjalan di Gaza, Pak Mardhani? Kemarin kami pergi ke Mesir, mengajak Mesir untuk bersama Jordan, karena itu hasil dari Parlemen Negara OKI. Kita kan jadi panitia tuan rumah pada bulan Mei kemarin. Mesir menyambut dengan baik, Jordan juga menyambut dengan baik. Nah, mudah-mudahan bulan depan kita sudah ada aksi yang lebih jelas bagaimana bantuan itu bisa masuk. Hingga saat ini Israel lagi mencoba untuk melakukan pengaturan yang tidak pas. Jadi semua bantuan mau di Gaza Foundation yang mereka bentuk sendiri. Yaitu sangat politis dan sangat tidak tepat. Kita ingin tetap di bawah WHO, kita ingin tetap di bawah UNRWA agar itu betul-betul dunia internasional bisa melihat dengan seksama. Oke, saya ke Mbak Indah. Mbak Indah, sekarang Siap, bagaimana nasib keluarga Dr. Marwan yang ya kita tahu selamat? Cukup sedih pastinya ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kakak dari Dr. Marwan, begitu juga dengan adik dari anak tepatnya Dr. Marwan. Merasa sangat kehilangan, jangankan mereka, kami aja yang hanya hampir 2 bulan berinteraksi sama beliau ngerasa sangat kehilangan. Merasa sangat kehilangan, dan keluarga juga tampaknya begitu marah ya atas tindakan Israel. Iya, betul. Karena beliau adalah orang yang sangat dedikasi untuk warga Palestina, Gaza lebih tepatnya. Itu terbukti dengan setiap hari beliau datangin rumah sakit keliling. Setiap hari, setiap pagi. Dan tidak pernah, beliau selalu tidak pernah lupa untuk menanyakan bagaimana kondisi kami pada pagi hari. Saat Dr. Marwan melihat kami di IGD. Dan Dr. Marwan bersama tim, terutama Anda juga tampaknya memang istirahatnya kurang juga, hanya untuk memberikan pertolongan kemanusiaan kepada korban ya Mbak, selama ini? Iya, betul. Kebetulan juga beliau setiap minggu beliau itu ada jaga 1-2 hari itu selama 24 jam dijaga di rumah sakit. Jadi beliau betul-betul dedikasikan hidup beliau untuk membantu masyarakat Gaza. Sejauh ini yang kita tahu dedikasi Dr. Marwan begitu menyentuh hati kita, selalu menolong para korban Gaza. Tapi apakah juga memang tidak hanya Dr. Marwan, keluarganya juga selama ini ikut membantu para korban? Iya, betul. Jadi anak beliau yang paling kecil selalu ikut bersama beliau. Jadi lumayan sering kami berinteraksi dengan anak beliau. Jadi kalau ada beliau, terkadang ada anaknya juga ikut keliling sama beliau, sama yang lainnya juga, sama MOH kadang juga ikut keliling sama beliau. Ya, dan semangat
membantu sesama yang dilakukan oleh Dr. Marwan dan juga keluarga juga ikut menginspirasi Mbak Indah begitu ya, memberikan tenaga dalam menolong para korban serangan di Gaza. Iya, memberikan semangat bahwasannya Allah itu bersama kita. Itu yang sampai di pribadi kami masing-masing pada saat itu. Baik, Pak Mardhani, Anda tadi mengatakan bahwa memang DPR sudah bergerak begitu, tapi kira-kira apalagi yang bisa kita bantu Rumah Sakit Indonesia mungkin bisa buka kembali? Bagaimana sikap pemerintah selama ini? Apakah sudah cukup tegas merespons atas tewasnya Dr. Marwan? Apresiasi sikap pemerintah yang selalu hadir di banyak forum internasional untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina dan sikap tegas kita untuk menyangsi Israel, memberikan sanksi kepada Israel. Tapi memang harus ada langkah nyata, misal pemerintah negara yang negara oki, parlemen negara oki memang datang ke perbatasan dan sama-sama memberikan bantuan sebagai simbol bahwa Gaza tidak sendiri, Palestina tidak sendiri, kita semua bersama selalu dengan Palestina. Plus ditambah aksi boykot ya, karena masih ada banyak perusahaan-perusahaan yang membantu Israel untuk melakukan genosida yang itu juga harus diboykot, karena boykot juga pengaruhnya besar. Begitu. Ya, Mbak Indah, setelah kepergian Dr. Marwan, bagaimana kira-kira nasib Rumah Sakit Indonesia yang katanya memang sudah tidak beroperasi lagi, tetapi apakah memang sudah ada yang Anda lihat info akan dibuka kembali, misalnya ada dorongan-dorongan dari otoritas setempat bekerjasama dengan tentu saja pemerintah Indonesia? Untuk sampai saat ini Rumah Sakit Indonesia masih kosong, belum bisa untuk Mercy ataupun otoritas pemerintah Gaza bisa sampai masuk kembali ke Rumah Sakit Indonesia. Jadi belum ada, dan sekelilingnya juga semua pada mengungsi ke Gaza City. Ya, dan respon otoritas setempat atas serangan yang terjadi di apartemen seorang dokter, bagaimana di sana? Ya, dari pihak MUA juga mengecam bahwasannya ini adalah pembunuhan yang terjadi pada, ya betul, yang terjadi pada direktur yang sangat dedikasikan hidupnya untuk masyarakat Gaza. Tampaknya rasa kehilangan Anda melihat Dr. Marwan tidak hanya sebagai dokter, tapi juga mengayomi ya, mungkin sebagai seorang ayah dan juga saudara untuk Anda. Kami merasa beliau adalah sosok ayah bagi kami pada saat kami di dalam. Dan Anda sangat kehilangan. Iya, betul. Pak Mardhani, eskalasi yang terjadi di Gaza, Israel tidak bisa dibendung. Segala hal sudah dilakukan mungkin dari kita begitu. Tapi lembaga internasional tidak bisa menghentikan yang dilakukan oleh Gaza. PBB tidak melakukan apa-apa. Lantas apa yang bisa didorong oleh Indonesia? Menunjukkan taring bahwa perdamaian harus di atas segalanya. Ya, yang pertama tentu ini menjadi panggung dunia melihat betapa tumpul, betapa tidak berdayanya organisasi internasional. Ini buruk bagi perdamaian, buruk bagi dunia yang adil, buruk bagi masa depan kita semua. Karena itu kita melihat sekarang, walaupun ada sisi buruknya, sisi baiknya adalah hampir seluruh lapisan masyarakat. Kemarin Greta Thunberg, sebelumnya hampir semua universitas top di seluruh dunia turun untuk memberikan dukungan kepada Palestina dan menghukum Israel. Buat kami di DPR, dan saya juga selalu berkomunikasi dengan pemerintah, tidak ada kata henti. Terus selalu di ujung lorong gelap itu ada cahaya. Cahaya kemerdekaan bagi Palestina. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Bahkan Palestina negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi kita punya hutang kepada Palestina, bukan cuma hutang sejarah, tapi hutang kemanusiaan dan hutang untuk masa depan anak-anak kita, bahwa tidak boleh ada satupun institusi yang mengangkangi keadilan, kemanusiaan, hati nurani. Dan karena itu
terus kita suarakan. Tidak ada kata kalah bagi teman-teman Mercy, teman-teman BSMI, teman-teman LSM lainnya, bagi semua umat di dunia ini yang mendukung Palestina. Karena dukungan itu menunjukkan bahwa hati nurani kita, kemanusiaan kita masih hadir. Ya. Kemanusiaan di atas segala-galanya, semua manusia punya hak hidup yang sama. Terima kasih Pak Mardhani, terima kasih Mbak Indah, sekali lagi saya turut berduka cita. Ya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting, dan 4 tersangka lain. Selengkapnya akan kami bahas usai jeda. Saudara, anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kini berstatus tersangka korupsi proyek jalan. Nah, yang jadi perhatian adalah harta kekayaan yang dilaporkan terbilang fantastis. Saat rumahnya digeledah KPK, ditemukan uang tunai juga sebesar 2,8 miliar rupiah. Nah, saudara, KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan PUPR Sumatera Utara. 3 orang diantaranya adalah aparatur sipil negara, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting. Ketiganya adalah penerima suap dari 2 pihak swasta yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Kadis PUPR Sumatera Utara, saudara, bernama Topan Ginting yang juga anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terakhir melaporkan harta kekayaan tahun 2024. Dan dalam LHKPN miliknya, total kekayaannya mencapai 4,9 miliar rupiah. Ini melonjak tajam dibandingkan LHKPN dirinya di tahun 2018. Terdiri dari tanah dan bangunan senilai 2 miliar rupiah dan kas sebesar 2,2 miliar rupiah. Lalu saudara, dari manakah asal-usul harta fantastis ini yang dimiliki anak buah Gubernur Sumut Bobi Nasution itu? Benarkah ada kaitannya dengan sang pemilik harta yang kini jadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut? Kami hadirkan perbincangan soal ini usai tayangan berikut. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting, dan 4 tersangka lain. Pada Jumat pagi, penyidik KPK menggeledah rumah pribadi milik tersangka pemberi suap Muhammad Akhirun alias Kirun di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Akhirun merupakan kontraktor, direktur utama PT Dalihan Natolu Group. Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, yang merupakan orang dekat Gubernur Sumut Bobi Nasution. Dari penggeledahan tersebut, KPK menemukan uang tunai 2,8 miliar rupiah dan senjata api jenis Baretta beserta amunisi. Tim melakukan penggeledahan di rumah tersangka TOP. Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Pertama, pistol Baretta ya, dengan amunisi 7 butir, dan jenis kedua senapan angin dengan jumlah amunisi airgun pellets sejumlah 2 pak. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi adanya temuan senjata api ini. Bobi bilang Topan Ginting memang merupakan ketua Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Kota Medan. Ketua dulu sama ketua Perbakin Sumatera Utara, dulu Pak Pangdam dulu ya. Nah itu ketua Perbakin Medan itu ditunjuk Pak Topan. Tapi kalau kepemilikan senjata ada berapa banyak, apa saya nggak tahu. Tapi setahu saya, beliau itu Pangdam dulu pernah menunjuk Pak
Selain temuan uang tunai dan senjata api, rumah mewah yang digeledah pun menjadi sorotan. Harta Topan Obaja Putra Ginting berdasarkan LHKPN KPK tahun 2024 sebagai Kepala Dinas PU Kota Medan mencapai total Rp4.991.948.201. Terdiri dari tanah dan bangunan seluas 137 meter per 90 meter persegi di Kota Medan, dari hibah tanpa akta, tanah seluas 432 meter persegi di Kota Medan dari hasil sendiri. Tanah seluas 120 meter persegi di Kota Medan dan tanah dan bangunan seluas 450 meter persegi dengan total Rp2.065 miliar. Alat transportasi dan mesin senilai Rp580 juta. Harta bergerak lain senilai 86 juta. Kas dan setara kas 2,2 miliar. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menegaskan siap membantu KPK untuk mengusut aliran dana dalam kasus korupsi yang menjerat anak buahnya. Bobi menyebut dia dan jajaran Pemprov Sumatera Utara siap jika dipanggil KPK. Kan kemarin juga sudah jelas ya, kalau ada aliran dana ataupun kalau butuh keterangan, saya sampaikan kemarin, jangankan gubernurnya, semua ASN, semua yang memang kalau perlu memberikan keterangan yang dipanggil harus siap. Semua bupati, semua ASN, kalau perlu dipanggil, panggil silakan. Apa udah ada panggilan dari KPK? Ada surat panggilan dari KPK? Ya jangan tanya saya. Dari Mas Budi bagaimana, Pak? Ya jangan tanya saya. Dari Pak Budi apa udah menerima surat dari KPK? Nanya dulu udah dikirim atau belum, masa jangan tanya saya. KPK mengusut dugaan korupsi 2 proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Nilai total proyek tersebut mencapai Rp231 miliar. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, KPK mengusut kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menjerat pejabat Dinas PUPR Sumut. Dan kita akan bahas hal ini bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Laode Muhammad Syarif dan juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Hibnu Nugroho. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Laude dulu. Pak Laude kan berdasarkan LHKPN, Topan Ginting ini, tersangka yang juga Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara ini memiliki harta kekayaan sekitar 4,9 miliar seperti yang data yang saya sampaikan tadi. Namun ada dugaan harta fantastis yang tidak sesuai dengan profil pendapatannya. Nah, bagaimana pandangan Anda sebagai orang yang pernah juga menangani LHKPN di KPK dulu sebagai pimpinan KPK, apakah Anda melihat ini kecukupan mekanisme LHKPN dalam mendeteksi harta yang tidak wajar ini sudah dilaksanakan oleh KPK saat ini? Ya, salah satunya bahwa salah satu ciri-ciri koruptor itu adalah harta kekayaannya tidak sesuai dengan profil pekerjaannya. Ya. Kecuali misalnya dia mempunyai orang tua yang kaya mendapatkan warisan atau dia juga menyambi sebagai pengusaha, itu seperti itu. Nomor 2 dari soal LHKPN itu kan disusun oleh orang yang melaporkan. Kalau biasanya KPK, kalau dulu ya saya kurang tahu sekarang, kalau misalnya kelihatannya ini tidak sesuai dengan profilnya, maka biasanya dilakukan dengan klarifikasi seperti itu. Tapi saya tidak tahu persis apakah orang ini sudah diklarifikasi atau ditanyakan oleh KPK. Oke, tapi saya ingin flashback sedikit ke belakang dari pengalaman Anda sebagai pimpinan KPK, mantan pimpinan KPK dulu. Ini efektivitas operasi tangkap tangan dalam kasus seperti ini untuk membongkar jaringan korupsi yang lebih luas masih bisa terlaksana atau tidak kira-kira? Seharusnya masih bisa, kalau ada kemauan ya. Kendalanya biasanya ada satu. Ada beberapa kendalanya, cuma salah satunya itu adalah bahwa kalau suap itu biasanya penyerahan uang itu dilakukan dengan cash transfer. Sehingga biasanya tidak tercatat di PPATK, tidak bisa ditelusuri PPATK atau tidak tercatat di sistem perbankan, sistem keuangan. Oleh karena itu, maka yang paling penting adalah biasanya
keterangan para pihak atau keterangan saksi-saksi. Itu yang penting. Nomor kedua biasanya, saya sudah katakan sebelumnya bahwa sebelum terjadi tangkap tangan, biasanya ada penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK. Termasuk salah satunya adalah misalnya dengan penyadapan. Di dalam penyadapan itu biasanya ada clue, ada pihak-pihak lain atau tidak, siapa saja yang terlibat, seperti itu. Sehingga seharusnya bisa dijadikan pintu masuk untuk menyelidiki kasus yang lebih besarnya. Tapi tentunya tergantung lagi dari bukti-bukti yang didapatkan oleh KPK. Oh, ini kan juga penyelidikan masih terus berlangsung, penyidikan terus berlangsung, penggeledahan oleh KPK juga secara aktif juga dilakukan saat ini, hari-hari ini di Sumatera Utara. Saya ingin ke Prof. Hipnu juga, kita sedikit singgung juga soal kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang. Saya tahu juga Anda menganalisis TPPU ya, Prof. Hipnu. Nah, sebagai orang yang menganalisis TPPU, Prof. Hipnu, menurut Anda apa saja indikator yang kira-kira harus diperhatikan untuk melacak apakah harta seorang Topan Ginting ini berasal dari tindak pidana korupsi? Apakah penggeledahan KPK yang menemukan uang 2,8 miliar ini dan senjata api di rumahnya dapat menjadi bukti kuat kira-kira nggak untuk tindak pidana pencucian uang tadi? Iya, gini Mas, dalam hal tindak pidana korupsi, kalau kita lihat itu adalah sumber tindak pidana pokok, tindak pidana asal. Jadi kalau kita dalam pencucian uang itu ada 40-an tindak pidana pokok. Di antaranya adalah korupsi. Oleh karena itu, dalam hal penggeledahan yang sekarang dilakukan, yang ditemukan uang, yang ditemukan barang-barang lain, masih adakah bukti lain? Oleh karena itu, dokumen-dokumen yang lain yang menimbulkan, menelusuri, ada petunjuk, adanya dugaan pencucian uang, itu sangat penting sekali. Karena tadi Pak Laude dikatakan, ini biasanya adalah tanda-tanda menghilangkan, tidak ada transfer. Demikian juga untuk menghindari adanya suatu kekayaan yang menumpuk. LHKPN tadi kan hanya sebegitu. Kemudian temukan seperti menumpuk, itu dicuci, dialihkan dalam tindakan-tindakan untuk menyamarkan dalam suatu tindak pidana ini. Nah, oleh karena itu, kecepatan penggeledahan ini, mudah-mudahan KPK tidak cepat menggeledah terhadap barang ayat, tapi ada dokumen. Sejauh mana dokumen itu memberikan isyarat petunjuk mengalir kepada orang-orang yang ditengarai adanya suatu bentuk pencucian uang. Dan itu hampir semua, Mas. Hampir semua korupsi itu ada TPPU-nya. Apalagi kalau melihat besar sekarang ini. Ini suatu luar biasa. Oleh karena itu tantangan penegak hukum tidak hanya tindak pidana asal, mencoba kembali, menyelidik kembali, mengungkap kembali informasi yang ada terkait dengan TPPU yang lain. Ini salah satu amanat dalam undang-undang korupsi dalam rangka mengoptimalkan hasil kekayaan negara untuk kembali pada negara. Ya, balik lagi tadi ya, kepemilikan harta yang tidak sesuai profil tadi, Prof. Hipnu. Ini kan harta yang cukup fantastis untuk seorang ASN begitu ya, untuk seorang kepala dinas. Nah, kalau melihat indikasi harta fantastis seperti ini, apakah seperti contohnya rumah mewah yang kemarin digeledah ini kan juga baru ketahuan belakangan karena tidak dilaporkan juga di LHKPN yang terbaru di tahun yang terbaru ini di 2025. Nah, apakah dengan penggeledahan rumah mewah lalu dapat ada senjata api di situ, ditemukan uang sebesar 2,8 miliar, ini cukup untuk melihat bahwa di sini ada titik awal, ada penyelidikan TPPU yang bisa dilakukan oleh KPK? Iya, jadi satu titik kendalinya adalah menghilangkan. Makanya tadi dikatakan rumah sudah dialihkan kepada orang lain. Itu dia. Mobil sudah dialihkan, orang demikian juga. Semua itu tidak terdetek dalam LHKPN. Jadi LHKPN itu biasanya hanya pada istri dan anak yang masih di bawah umur. Nah, dalam hal seperti ini, kecepatan tracking hasil terhadap pencucian uang itu luar biasa. Oleh karena itu sebetulnya gini loh, dulu Pak Laude itu kan LHKPN itu sebetulnya sebagai profil awal. Betul. Tapi profil awal misalkan ASN sebagai dosen, berapa sih kan kelihatan, sebagai rektor kelihatan. Tapi tampaknya itu pinternya kita koruptor mengkelabui. Kan gitu. Kalau kita sampai melaporkan pasti ketahuan. Lah, kondisi inilah niatan untuk mengkelabui itu bagian dari TPPU ini. Lah,
ini saya kira suatu tantangan bagi kita semua untuk penegak hukum yang idealnya dalam undang-undang itu sebelumnya tanpa tindak pokok bisa, tapi kalau dalam korupsi OTT itu sudah lengkap. Tindak pokoknya ada, TPPU-nya melekat. Ini suatu tindakan yang cepat dalam suatu penguapan perkara dan hasilnya kecepatan untuk negara. Oke, saya kembali ke Pak Laude. KPK sendiri ke saat ini untuk penemuan uang sebesar 2,8 miliar rupiah di kediaman Topan Ginting ini belum diungkapkan sebenarnya asal muasalnya secara rinci, secara detail dari mana. Tapi dalam kasus seperti ini saya ingin tanyakan juga bagaimana sebenarnya metode KPK menelusuri aliran uang. Tadi juga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution juga bilang kalau memang ada aliran-aliran ya saya juga siap diperiksa. Nah terkait penelusuran aliran uang ini biasanya metode yang dipakai oleh KPK bagaimana Pak Laude? Ya. Sebelum saya bilang metode ada yang paling penting itu sebenarnya. Kalau kita mendapatkan uang cash dalam jumlah besar seperti itu tidak pernah dilakukan oleh orang normal. Misalnya Pak Hipnu, geledah rumahnya sekarang, saya yakin di rumahnya tidak ada uang 2 miliar atau 1 miliar. 500 juta pun mungkin kalau digeledah rumah kami ini nggak akan ada. Itu salah satu. Biasanya kan di rekening begitu ya Pak Laude ya? Ya, biasanya kan di rekening begitu disimpan, tidak ada dalam bentuk cash seperti itu ya. Gitu. Anggaplah misalnya orang paling kaya di Indonesia sekarang, geledah rumahnya sekarang, seharusnya tidak ada cash sampai 2 miliar. Yang begitu pasti itu uang hasil kejahatan. Nah, itu yang paling penting. Yang paling obvious itu ya. Ya, itu pasti hasil kejahatan. Nomor 2, inilah makanya perlu penelitian yang baik, penyelidikan yang baik dari teman-teman ini. Ini dari mana ini uang? Apakah ini dari proyek? Kalau misalnya ini adalah kumpulan dari proyek, apakah hanya dia yang mengetahui? Saya yakin pasti bukan ada dia saja. Pasti ada anak buahnya atau atasannya. Nah, seperti itu. Ini perlu diperhatikan. Oleh karena itu, maka saya pikir KPK itu masih perlu menggali lagi. Kemana tadi Pak Hipnu mengatakan bahwa ini sudah dikaburkan. Kalau sudah dikaburkan itu TPPU-nya itu menjadi jelas seperti itu. Tapi begini Pak Laude sedikit. Orang lain. Ya, sedikit Pak Laude, sorry, saya potong sedikit. Kalau melihat profil Topan Ginting ini, Kepala Dinas PUPR ini, dengan profil yang biasanya ya tidak seharusnya memiliki harta yang sefantastis itu begitu kira-kira. Ditemukan juga aliran, maksud saya ada uang gitu, ditemukan uang dengan jumlah besar yang kata Pak Laude tadi tidak wajar kalau menyimpan uang cash di rumah sejumlah besar itu hasil kejahatan. Tapi mungkin nggak sih uang itu justru uang titipan? Mungkin ada pelaku yang lebih kakap lagi yang menitipkan uang pada dirinya. Biasanya ada nggak modus-modus seperti itu? Bisa sekali. Bisa itu adalah dari hasil suap. Bisa juga yang dia harus setorkan kepada orang lain, itu bisa sekali. Makanya oleh karena itu saya bilang tadi bahwa salah satu kendala untuk menelusuri itu tidak mungkin mereka melakukan bank transfer. Jadi mereka itu pakai cash. Itu yang selalu dilakukan oleh banyak penjahat seperti itu. Yang nomor berikutnya lagi yang harus kita ingat, saya kurang tahu apakah KPK sudah menggeledah kantornya atau tidak. Karena di situ biasanya ada surat-surat. Dari surat-surat itu bisa didapat kira-kira siapa saja. Apakah ada laporan ke atas, atau ada laporan ke bawah, atau bahkan ada laporan ke pusat seperti itu. Bahkan ya. Ya, seperti itu. Jadi memang kita memberikan waktu kepada KPK untuk melakukan penelusuran yang lebih teliti. Tapi kita juga berharap bahwa semua yang terlibat kalau betul-betul ada itu harus dibungkus. Jangan hanya memilih dan melokalisir hanya yang ada di sini. Kalau betul-betul ada faktanya. Pak Laude, ini kemarin KPK juga bilang bahwa dalam kasus ini sebenarnya ada kemungkinan juga untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Tapi kira-kira dalam hal apa keterangan Bobi ini diperlukan kalau melihat konteks kasus ini? Satu, harusnya Gubernur mengetahui bahwa itu adalah proyek pemerintah daerah. Itu pasti mengetahui seperti itu. Yang kedua mengetahui juga anggaran-anggarannya. Yang nomor 3, apakah dia mengetahui perbuatan anak buahnya seperti ini? Apakah dia pernah mendengar? Jadi keterangan gubernur itu
banyak yang dia bisa berikan ya seperti itu. Misalnya saya dengan Prof. Ibnu itu kami menjadi menjadi mitra bestari satu jurnal anti korupsi bareng-bareng saya. Jadi kalau misalnya nanya Pak Ibnu yang berhubungan dengan jurnal itu, apa sih yang direview Pak Sarif, apa yang direview Pak Ibnu, kami tahu karena ini kan satu kantor. Jadi orang-orang itu memang perlu yang diteliti itu satu yang sejajar, yang ada hubungannya. Yang kedua ke bawahannya, yang ketiga ke atasannya. Itu wajib itu wajib. Ya. Terakhir saya ke Prof. Ibnu. Prof, Anda juga seorang guru besar Fakultas Hukum, saya ingin tanyakan perspektif hukum seperti ini. Kira-kira Topan Ginting ini kan disebut sebagai orang dekat Bobi Nasution, sebagai orang dekatnya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Nah, kira-kira apakah kedekatan politik seperti ini sering mempersulit penegakan hukum, dan bagaimana cara memastikan independensi penyelidikan kira-kira kalau menurut Prof. Ibnu? Ya, kalau pendapat itu juga betul ya. Tapi kalau kita lihat lagi, ini adalah perkara OTT, bukan perkara case breeding. Perkara OTT itu bicara fakta, bicara ketepatan, dan saya percaya dilakukan oleh KPK. Oleh karena itu dalam seperti ini, satu-satunya cara bagaimana mengungkap, kan Kades itu adalah pembantu gubernur. Tadi Pak Laude mengatakan, gubernur sebagai pengguna anggaran, itu harus tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Oleh karena itu, Kades sebagai pengguna kuasa pengguna anggaran, gubernur sebagai pengguna anggaran, sebagai hubungan atasan bawahan wajib tahu. Oleh karena itu dalam hal ini saya kira KPK wajib memanggil. Bagaimana seperti ini, proyek seperti ini. Itu saya kira sebagai pertanggungjawaban struktural atas gubernur yang bersangkutan. Itu juga yang publik tunggu, bahwa KPK juga ya mau nggak mau harus memanggil, karena ya seperti Pak Laude dan Pak Prof. Ibnu bilang, Bobi ini adalah atasan langsung dan mau tidak mau sepertinya harusnya mengetahui adanya proyek-proyek seperti ini, apalagi jika memang ada praktik-praktik yang tidak lazim seperti itu. Baik, terima kasih Pak Laude, Prof. Ibnu sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Kita akan jumpa lain waktu. Selamat malam, sampai jumpa. Saudara, setelah jeda, informasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT melakukan investigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali. Kami punya bahasannya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan investigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali. KNKT mulai mengumpulkan video dari media sosial berikut kelayakan kapal, surat persetujuan berlayar, hingga kondisi cuaca dan bukti lainnya. Ketika dikeluarkan SPP kan diyakinkan bahwa kapalnya memang dalam kondisi layak. Oke lah, terjadi kapalnya tenggelam, apapun sebabnya kita belum tahu. Tapi ketika kapal tenggelam ini, kan kru kapal dilatih bagaimana melakukan tanggap darurat. Nah, apakah tanggap daruratnya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku enggak, yang kita investigasi. Terus kemudian alat keselamatannya. Di kapal itu ada alat keselamatan, ada namanya life craft atau rakit penyelamat ya. Sementara itu, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI dan Polri melanjutkan pencarian pada Jumat pagi. Tim SAR memperluas pencarian dengan membagi tiap Search and Rescue Unit, yakni pencarian di laut, darat, dan udara. Dari Kepala Kantor SAR Denpasar, nanti masing-masing WSC ada SRU, darat, laut, dan udara. SRU laut darat di Ketapang nanti akan dikoordinir oleh Dandim dan Kapolres. Kemudian SRU laut akan dikoordinir oleh Danlanal, mengatur seluruh jajaran alut-alut yang ada di lapangan. Kemudian untuk SRU udara yang di Ketapang. Dan saudara, untuk membahas
investigasi yang sudah mulai dilakukan oleh KNKT. Kita akan bahas hal ini bersama Edi Purwanto, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Edi. Malam Om, sehat? Ya, alhamdulillah Pak Edi, sehat. Pak Edi, melihat insiden ini, apa yang harus dievaluasi? Apakah unsur keselamatan mulai diabaikan oleh pemilik kapal kalau Anda melihat peristiwa seperti ini? Ya, yang pertama, sebagai teman-teman anggota Komisi 5 DPR RI turut berduka cita atas kejadian ini, di mana KMP Tunu Pratama Jaya mengalami musibah yang menelan korban jiwa. Hari ini ada yang meninggal maupun ada yang selamat. Tentu kami turut berduka cita, semoga arwah yang meninggal mendapat tempat yang mulia dan kita semua diberikan kekuatan untuk segera menyelesaikan tugas mulia mencari korban-korban selanjutnya. Yang pertama menurut saya, kita harus menunggu hasil resmi daripada KNKT. KNKT itulah akan menjelaskan apa dan seperti apa, masalahnya apa, dan sebagainya untuk mengurai asumsi-asumsi yang ada pada saat ini. Namun demikian, kita harus melakukan evaluasi menyeluruh ya, kaitan kejadian ini. Karena menurut kami, kejadian ini bukan pada saat ini saja. Sudah beberapa kali kejadian dan memang kita tidak siap. Mitigasi kita tidak siap, kemudian mohon maaf lah, BNPB, Basarnas juga tidak siap, sehingga mohon maaf pada saat ini kesannya lamban. Dulu juga pernah kejadian misalnya crash heli yang korbannya Wadas Kapolda Jambi juga sama, terlalu baru larut seperti itu. Nah, apakah kita tidak pernah belajar dengan kejadian-kejadian ini? Apakah memang kita tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini, yang seringkali dialami oleh bangsa yang kita cintai ini? Sementara minta maaf lah, menurut saya banyak faktor yang perlu kita evaluasi. Kita sudah punya Permen 20/2015 kaitan standar keselamatan pelayaran. Kemudian kita juga Permen 51/2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut. Kemudian kita juga punya Permen 37/2015 tentang standar pelayanan penumpang angkutan laut. Dan ini menurut saya banyak faktor yang memang harus kita cermati. Banyak masalah yang harus kita evaluasi secara bersama. Misalnya minta maaf, apakah kapalnya masih layak jalan atau tidak, seperti itu. Ya, kita cermati banyak kapal-kapal tua kita yang mohon maaf mungkin tidak layak jalan, tetapi tetap juga diberikan izin untuk jalan seperti itu. Menurut saya ini momentum bagi kita untuk evaluasi menyeluruh. Berapa banyak kapal-kapal kita tua yang layak jalan, apa itu yang tidak layak jalan, dan sebagainya, itu harus kita lakukan evaluasi. Silakan. Ya Pak Edi, ini kan KNKT ini sampai sekarang ataupun ya tim SAR lah ya, tim SAR gabungan kan sampai saat ini belum bisa menemukan badan kapal begitu. Sedangkan KNKT kan juga membutuhkan jika menginvestigasi membutuhkan juga keberadaan badan kapal. Tapi setidaknya apa yang bisa dilakukan KNKT kira-kira saat ini kalau berdasarkan koordinasi dengan Komisi 5 biasanya menangani peristiwa-peristiwa seperti ini jika badan kapal belum ada, itu biasanya apa yang harus dilakukan KNKT untuk tahap awal investigasi? Iya, menurut saya yang pertama kita lakukan hari ini ya fokusnya keselamatan rakyat dulu. Ya, hari ini fokus itu dulu gitu. Jadi menurut saya KNKT, kemudian Basarnas, BNPB, kemudian seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya konsentrasi dulu menyelesaikan masalah manusianya dulu. Akan kita cari seperti apa. Nah, kalau memang mohon maaf ketika kita tidak mampu, kan kita juga bisa koordinasi dengan negara-negara sahabat kita. Mungkin ada teknologi tertentu yang bisa mempercepat pencarian kapal ini sendiri seperti itu. Nah, menurut saya inilah harus menjadi evaluasi menyeluruh. Basarnas, BMKG, kemudian kementerian-kementerian terkait, ketika RDP dengan kami, sampaikan hal-hal yang real gitu. Jangan menyampaikan hal-hal yang positif-positif kepada kami, sehingga ketika ada masalah-masalah seperti ini, kita semua bingung gitu. Apa yang kita lakukan? Memang badannya harus kita temukan, tapi langkah yang pertama koordinasi menyeluruh. Kita tidak boleh kalau di sini semuanya harus berpikiran konsentrasinya ke situ semua, kemudian negara juga mengkonsolidasikan semua kekuatan
mana yang belum kita kita pergunakan, mana yang sudah kita pergunakan belum efektif kita efektifkan, sehingga langkah terdekat kapal harus kita cari seperti itu. Tetapi memang mohon maaf, kita juga tidak bisa lari kaitan kapal juga. Kita harus melakukan audit menyeluruh juga. Apakah mohon maaf ada informasi juga, bisa saja karena faktor odol juga jadi masalah. Misalnya ada Mardiansa, ada Jimmy, ada Asrop, Dina, dan Bintang. Penumpang yang tidak masuk dalam manifest, dan tetapi itu semua masih dicari seperti itu. Dan itu jadi semua kan bisa kesalahan ini harus menjadikan momentum bagi kita untuk memperlakukan reward and punishment. Itu semua bisa jadi bagian dari investigasi awal yang harusnya saat ini sudah berjalan mulai saat ini oleh KNKT. Ini yang terakhir, ini saya tanyakan juga Pak Edi. Kalau dalam konteks evaluasi, ini kita mengacu pada SOP yang Anda katakan tadi sudah tertuang dalam peraturan menteri juga sebenarnya. Nah, kira-kira Komisi 5 mengevaluasi efektivitas pengawasan Kementerian Perhubungan terhadap standar operasional prosedur ini, keberangkatan kapal di jalur Ketapang Gilimanuk khususnya ya, kalau dalam peristiwa ini, bagaimana kira-kira? Ya, yang pertama ya pasti kita akan mengevaluasi nanti dengan RDP, dengan BNPB, dengan Basarnas, dengan beberapa kementerian akan kita diskusikan bersama, duduk bareng bersama, evaluasi apakah di situ ada kelalaian, kemudian evaluasi apakah memang kapal-kapal kita sudah pada tua dan tidak layak jalan, yang layak mana, yang nggak layak mana, sehingga kita punya peta, sehingga kita punya data. Dan ini, mohon maaf, harusnya menjadi kejadian terakhir bagi bangsa yang kita cintai ini. Jadi artinya koordinasi dilakukan, kemudian KNKT terus bekerja dengan baik, Basarnas koordinasi dengan BNPB, dengan semua kementerian yang punya kemampuan teknologi yang baik, sehingga memang kapalnya cepat bisa ditemukan, korbannya juga bisa segera diidentifikasi. Dan yang terakhir, sekali lagi, kita harus mulai transparansi kita lakukan. Kita harus buka-bukaan, tidak boleh lagi kita laporan-laporannya jangan yang bagus-bagus saja ya. Kalau memang ada yang seperti itu, harus dievaluasi ya harus belak-belakan juga gitu ya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Baik. Kan nggak bisa kita tutup-tutupin, ini kondisi bangsa kita gitu. Sehingga jalan keluarnya kita cari secara bersama. Seperti itu. Dari perbincangan malam hari ini saya garis bawahi yang penting dalam peristiwa ini manusianya dulu diselamatkan, dan kita doakan bersama supaya semua korban bisa ditemukan yang saat ini masih hilang. Dan kita juga sama-sama turut berduka-cita bagi korban yang sudah dinyatakan meninggal, dan tentu saja paralel KNKT juga bisa melakukan investigasi awal untuk peristiwa tenggelamnya kapal di Selat Bali ini. Baik, terima kasih Pak Edi Purwanto, anggota Komisi 5 dari DPR RI telah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia malam hari ini. Sampai jumpa lagi Pak Edi. Ya, sama-sama, sampai jumpa. Saudara, setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, sebuah surat beredar di media sosial berisi permohonan kepada sejumlah kedutaan besar Indonesia mengawal kunjungan istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke Eropa. Surat berkop Kementerian UMKM itu beredar luas di media sosial. Selengkapnya usai jeda kami hadirkan informasinya. Saudara, sebuah surat beredar di media sosial berisi permohonan kepada sejumlah kedutaan besar Indonesia mengawal kunjungan istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke Eropa. Surat berkop Kementerian UMKM itu beredar luas di media sosial. Isi surat itu menyatakan istri Menteri UMKM Agustina Hastarini akan berkunjung ke sejumlah kota di Eropa pada tanggal 30 Juni hingga 14 Juli. Sejumlah kantor kedubes dan konsulat jenderal diminta mengawal istri menteri dan rombongan yang disebut mengikuti kegiatan misi budaya. Menanggapi surat yang beredar itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman bilang tidak tahu pihak yang menerbitkan. Ia mengaku istrinya pergi ke Eropa mendampingi anaknya tapi membantah memakai uang negara. Keberangkatan istri saya ke luar negeri adalah mendampingi anak saya yang masih kelas 1 SMP.
mengikuti pertandingan misi budaya, dan saya sampaikan Rp1 pun tidak ada uang dari uang negara, Rp1 pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk tidak dengan mudah menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Dirinya pun menyebut Menteri UMKM juga telah menyerahkan dokumen terkait dengan polemik kunjungan istrinya ke 6 negara. KPK akan mendalami dokumen dan berkas yang ada yang diberikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan beberapa dokumen kepada KPK dan tentu dokumen-dokumen itu akan kami pelajari lebih lanjut. Dan di sini kami juga mengingatkan secara umum sebagai seorang penyelenggara negara ya, siapapun tentu kita juga harus selalu berhati-hati terkait dengan potensi gratifikasi ataupun konflik kepentingan. Ya. Karena gratifikasi ataupun konflik kepentingan itu tidak hanya dalam bentuk barang dan jasa, tapi juga bisa dalam bentuk fasilitas, perlakuan, dan sebagainya. Dan modusnya juga bisa juga tidak langsung kepada penyelenggara yang bersangkutan, tapi bisa juga melalui keluarga. Sorotan lainnya, setelah jeda ajudan Jokowi diperiksa sebagai saksi atas dugaan pencemaran nama baik. Informasi selengkapnya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Yakub Hasibuan, mendatangi Polda Metro Jaya Kamis sore. Kedatangan Yakub untuk mendampingi ajudan Jokowi yang diperiksa sebagai saksi atas dugaan pencemaran nama baik. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, tiba di Mapolda Metro Jaya Kamis sore dan Yakub langsung masuk ke gedung Ditkrimum Polda Metro Jaya tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari membenarkan adanya pemeriksaan ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Benar, Kompol Syarif diperiksa terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Ada keterangan yang diperlukan untuk keterangan materi, ujar Kombes Ade Ari. Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mendadak menyambangi Polda Metro Jaya pada Kamis sore pukul 5 didampingi kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan dan Andra Reinhardt Pasaribu. Dalam keterangan tertulisnya, Kompol Syarif Muhammad membenarkan panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Kompol Syarif menyebut, saya memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro atas pemberian kesaksian terhadap kasus yang dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo. Kami masih punya berita menarik lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, sejumlah pemain timnas menghadiri konferensi pers Piala Presiden 2025. Dua penyerang timnas, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni, bakal mengikuti Piala Presiden bersama klub mereka, Oxford United. Konferensi pers Piala Presiden dihadiri Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Ketua Steering Komite Marwar Sirait, dan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Tampak juga hadir para pemain timnas yang bakal membela klub mereka masing-masing di Piala Presiden, seperti Marcelino Ferdinand, Ole Romeni, dan juga Asnawi Mangkualam. Piala Presiden bakal mulai digelar pada Minggu 6 hingga 13 Juli dan diikuti 6 tim. Marcelino bilang klubnya Oxford United mempersiapkan diri dengan maksimal dan menargetkan juara di Piala Presiden 2025. Mungkin saya behalf buat pemain yang lain di Oxford, kita mengucapkan terima kasih. Sebelum kesini juga kita persiapkan sangat luar biasa.
kita ada fisik juga sebelum ke sini. Jadi kita datang ke sini bukan karena kita lihat tim Indonesia atau Thailand, no, kita memang serius datang sini untuk juara dan ya kita menghibur, semoga kita bisa menghibur masyarakat Indonesia. Saudara, dunia sepak bola berduka, penggawa klub asal Inggris Liverpool Diogo Jota meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil di Spanyol. Kami punya informasi lengkapnya setelah jeda. Saudara, ucapan duka cita berdatangan atas meninggalnya pesepak bola Portugal asal klub Liga Inggris Liverpool Diogo Jota. Penghormatan diberikan melalui moment of silence atau mengheningkan cipta. Dunia sepak bola berduka. Penggawa Liverpool Diogo Jota meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil di Spanyol. Penghormatan diberikan melalui moment of silence atau mengheningkan cipta untuk mengenang striker Portugal Diogo Jota. Seperti sebelum dimulainya pertandingan Portugal dan Spanyol di kejuaraan Eropa Wanita Kamis kemarin. Skuad The Blues Chelsea juga menggelar moment of silence saat berlatih Kamis kemarin. Chelsea saat ini tengah berlaga di Piala Dunia antar klub di Amerika. Anselmo Serra, Direktur Gondomar SC, mengenang Jota sebagai pesepak bola yang berdedikasi dan pekerja keras. Gondomar merupakan klub Jota mengawali sepak bola di level junior. A memória que tenho dele é assim, ele como atleta, foi atleta sempre dedicado, esforçado, não é? E que é exemplo para outros e por isso ele conseguiu chegar ao patamar que chegou e como pessoa, não é para ter partido, é uma pessoa bastante humilde que, olhando à posição que ele tinha agora, que era no fundo, não é? Era uma figura pública, mas foi sempre humilde e nunca esqueceu as raízes, as suas raízes e os seus amigos, e foi sempre uma pessoa bastante humilde. Penggemar Liverpool ramai datang ke Anfield. Mereka membawa bunga, foto, dan kartu ucapan duka yang diletakkan di Anfield sebagai penghormatan kepada Diogo Jota. Penggemar Liverpool tidak bisa melupakan senyum Jota ketika bermain sepak bola. Liverpool resmi memensiunkan nomor punggung 20 milik Diogo Jota sebagai bentuk penghormatan untuk sang pemain. Sebelumnya penggemar The Reds memang meminta klub untuk mengabadikan nomor 20 yang identik dengan Jota yang sudah dipakai sejak bergabung dengan Liverpool pada 2020. Nomor punggung 20 menjadi istimewa karena dikenakan Jota saat Liverpool merayakan gelar ke-20 Liga Inggris. Informasi tadi menutup perjumpaan kita malam hari ini. Dan di penghujung Sapa Indonesia Malam seperti biasa hari ini kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari. Dan rasakan kesejukannya. Saya masih serta Regan. Dan saya Radi Saputro, kita jumpa lagi besok. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.